dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebenarnya kita bersama, jangankan di negeri kita Indonesia, bahkan di seluruh dunia menghadapi ujian yang amat besar. Dan menurut saya ujian ini menunjukkan kepada kita tidak ada kata nikmat yang kekal di dunia. Segala sesuatu yang kita nikmati bisa saja, kapan saja, tanpa ada peringatan atau tanpa ada pendahuluan, nikmat yang kita miliki bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menjaminkan kita mendapatkan kekekalan nikmat, karunia, kemuliaan, kemudahan dalam kehidupan adalah bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti akan dijamin tambahan nikmat. Tetapi hakikatnya kita justru menghadapi ujian. Semakin datang satu, tidak lama datang yang kedua, dan seterusnya. Ujian setelah ujian setelah ujian, dan kita selalu merasakan gelisah dalam kehidupan kita. Yang sekarang umat banyak berfikir gimana caranya agar terjegah dari ujian yang kita hadapi dan solusi keluar dari apa yang kita hadapi. Tetapi banyak tidak memfikirkan apa yang menyebabkan pertama kalinya kedatangan ujian ini. Dan menurut saya, pertama, karena saya berbicara dari segi agama, yang pertama kita masih kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua, termasuk masyarakat yang miskin, yang kita sekarang melalui bank infak berupaya, berdaya memfikirkan dan berduli terhadap kehidupan mereka. Minimal, saya tidak berkata bank infak akan menjadikan orang miskin kaya raya, tapi minimal memberikan kehidupan yang layak sebagai manusia. Tapi Rasulullah SAW sudah menkuncikan atau menunjukkan 3 poin. Kalau kita memiliki 3 poin, dan ini yang saya perlu kita semua renungkan fikiran kita terhadap 3 poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita harus muhasabah sejauh mana kita merasakan 3 poin yang kita miliki ini. Dan menurut Rasulullah SAW, 3 poin ini, barang siapa yang membawanya, barang siapa yang memilikinya, dia telah mendapatkan dunia dan segala isinya. Artinya, kekayaan dari 3 poin ini, dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Yang pertama, Rasulullah SAW qal, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun pagi harinya sehat jasmaninya. Banyak saudara kita terbangun sakit, terbangun jadi stroke, terbangun atau dibangunkan oleh keluarga sudah meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah saat tidur. Dan kita harus menyadari ketika kita bangun
Dari segi jasmani, sehat wal afiat. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dengan harta dan kekayaan kita bisa berobat, tapi tidak ada kekayaan yang bisa membelikan nikmat sehat. Justru nikmat sehat Allah berikan kepada kita cuma-cuma, gratis. Apakah kita memanfaatkan nikmat sehat untuk mengagungkan Allah atau salah guna? Yang kedua, aminan fi sirbih, aman di tempatnya. Walaupun kita menghadapi krisis ekonomi, menghadapi tantangan, menghadapi ujian yang begitu besar, dan sebelum terjadi wabah ini, COVID-19, sebenarnya kita sudah menghadapi krisis ekonomi, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa, apalagi sekarang. Jadi yang kedua, kita bangun pagi hari, kita merasa aman di tempat kita. Artinya kita di negeri yang bukan negeri perang. Masih saudara kita yang belum bisa menikmati nikmat aman, saudara kita di Palestina, saudara kita di Yaman, saudara kita di Libya, saudara kita di Syria. Dan alhamdulillah kita harus menurunkan fikiran kita dan bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat aman. Nikmat aman itu sangat mahal dan itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dengan harta. Walaupun kita memiliki harta karun, tidak bisa menggantikan ketakutan dengan aman. Tapi nikmat aman anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa merasakannya? Apakah kita selalu bersyukur dan berdoa memohon kepada Allah agar Allah jaga nikmat aman ini? Anak kita beraktivitas, pulang pergi sebelum COVID-19, mereka nyaman-nyaman saja ke sekolahannya. Bahkan kita cari nafkah rezeki, kita tinggalkan anak kita, keluarga kita di rumah sendirian. Alhamdulillah aman. Tapi sayang sekali, kenikmatan aman ini kita cukup lalaikan dan kita tidak mensyukurinya. Yang ketiga adalah indahu quta yaumi. Kata Rasulullah SAW, memiliki kecukupan untuk hanya hari ini. Alhamdulillah di negeri kita, walaupun masih banyak orang miskin, tapi belum ada kata kelaparan. Belum ada musibah kelaparan massal atau kelaparan yang menimpa negeri kita. Sebagaimana terjadi beberapa negara Afrika sampai orang mati karena kelaparan. Kata Rasulullah SAW, kalau anda memiliki kecukupan hari ini, bukan untuk besok. Dan saya yakin, yang ada makanan di rumah kita, di kulkas kita, dalam makanan ringan, makanan berat, sayuran, berbagai macam-macam, buah-buahan, jangankan cukup untuk kita hari ini, tapi saya rasa mungkin sampai 1 minggu ke depan masih ada. Mungkin bagi warga miskin memiliki makanan untuk hari ini, atau orang yang bekerja penghasilannya syukur-syukur kalau dapat untuk hanya hari ini dia makan dan menikmatinya. Tapi ingat, ketika anda mendapat kecukupan hanya untuk hari ini, bukan untuk besok, makan pagi, siang dan malam, kata Rasulullah SAW, anda sudah menjadi orang kaya yang memiliki dunia dan segala isinya. Itu yang harus kita sadari dan kita harus syukuri. Sehat wal afiat, kita bangun pagi hari. Yang kedua, kita aman di tempat kita dan di negeri kita, dan ini nikmat yang amat dahsyat. Yang ketiga adalah nikmat kecukupan. Kita bisa beraktivitas, makan sehari-hari, sehari kita hari ini saja sudah mendapatkan makanan pagi, siang, malam, itu berarti sudah menjadi tanda kekayaan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan saya ingat ketika terjadi wabah COVID-19 ini, saya ingat bersabda atau berkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ikhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum." Belajar hidup susah karena nikmat itu tidak dijamin kekal. Kadang-kadang manusia, apalagi yang memiliki kemampuan, tidak mau belajar hidup susah. Saya percaya seperti Mas Sandi yang lahir perjuangan dan kekayaannya dari krisis. Berarti dia sudah tahu persis apa arti hidup susah dan hidup kaya. Makanya dari situ terjadi muncul perasaan kepedulian melalui bank infak, bagaimana kita bisa membawa kenikmatan yang kita miliki boleh dan berhak dirasakan oleh seluruh manusia di tanah air kita. Tanpa membedakan agamanya, warna kulitnya, budayanya, cukup dia sebagai orang Indonesia di bawah bendera merah putih berhak dan layak untuk mendapatkan kepedulian dan mendapatkan kemuliaan di mata kita, dan dimanapun dia berada mendapatkan perhatian, apalagi warga miskin. Dan ujian yang kita hadapi sebagaimana Allah gambarkan di dalam suratul Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Mohon jemaah sekalian bisa ingat ayatnya, bisa anda simpan, bisa nanti selesai acara ini anda bisa buka Al-Quran, suratul Baqarah ayat 155, 156, 157. Saya akan bacakan dan saya akan sedikit jelaskan tapi tidak secara detail biar menghemati waktu. Nanti bisa jemaah sekalian masing-masing buka Al-Quran dan melihat artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Menurut saya ayat ini sudah menggambarkan kondisi sekarang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Bukan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَوْفِ. Kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut. Bukan dari rasa takut atau dengan ketakutan. Hanya sebagian. Kondisi sekarang kita terasa takut beraktivitas, gelisah, tidak nyaman, berhati-hati, maskar, kemanapun kita pergi, menjauh lingkungan, menjauh tempat ramai-ramai. Semua buat apa? Kita kan takut kena sakit. Berarti ini sebagian, kata Allah SWT, ujian dari kami akan menjadikan takut, rasa takut tidak nyaman. Ju'. Gara-gara COVID-19 ini banyak yang kelaparan. Mungkin orang yang mampu masih bisa pesan makanan online, masih ada anak buahnya bawakan makanan dari luar, atau mungkin barangkali ada
tenaga kerja di rumahnya bisa memasak berbagai macam makanan, tapi ada orang susah. Dia terhalang tidak bisa mencari nafkah dan rezeki, makanya akibatnya dia kelaparan. Wa naqsim minal amwal, akan diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Dan saya yakin itu sudah dirasakan oleh pemuda-pemuda atau berusaha, apalagi berusaha yang baru mulai berbisnis. Ingin mencitrakan dirinya dan keluarganya, tapi menghadapi tantangan ujian ini yang bisa mengakibatkan krisis ekonomi. Dan ini menjadi ujian wa naqsim minal amwal. Kurang, ujian ini berkurang harta kita. Bahkan terkorban nyawa kita. Banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia karena COVID-19. Itu namanya al-anfus. Bahkan wathamarat, buah-buahan, sayuran, makanan, banyak berbagai macam makanan. Biasanya rumah saya tidak pernah kosong dari buah-buahan. Sekarang tidak ada buah-buahan di pasar. Susah sekali mencari buah-buahan. Berarti ini Allah gambarkan ayat ini. Sampai buah-buahan itu pasti menghadapi kekurangan atau berkurang dari kecukupan untuk masyarakat. Apa sikap kita menghadapi rasa takut, rasa gelisah, kelaparan bagi banyak orang miskin yang susah cari makan, kemudian masalah kekurangan harta, jiwa dan nyawa yang sudah kurban, para ahli medis, mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah sebagai syahid, kemudian makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Sikap kita, kata Rasulullah SAW, berilah berita gembira bagi orang yang sabar. Karena ini menurut saya, kalau Mas Sandi lahir dari krisis 98, insya-Allah saya percaya dan yakin. Dan mudah-mudahan Bank Infak menjadi salah satu wasilah untuk melahirkan dan mencetak generasi-generasi ekonomi Islami yang jauh dari riba, jauh dari kemurkaan Allah, dan berduli kepada umat, berduli kepada negerinya. Dan disitulah terlahir generasi dari krisis ini, insya-Allah membawa Indonesia menjadi terkaya. Bukan hanya terkaya untuk berfoya-foya di depan dunia, di mata dunia, tapi berkaya untuk menjadi berguna dan bermanfaat. Pertama untuk masyarakat kita Indonesia tercinta, baru untuk seluruh dunia. Berita gembira bagi orang yang menghadapi krisis macam ini. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kemudian kekurangan makanan dan buah-buahan dan berbagai macam nikmat. Beritalah gembira bagi orang yang sabar. Siapa ini yang sabar? Apa yang harus dilakukan? Pertama dari ucapan, alladzina idza asabathum musibah, mereka ketika ditimpa musibah, diuji oleh Allah dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama. Kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya dari Allah dan kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belajar menjadi orang sabar, apalagi dalam krisis ini. Kemudian karena di sini bukan hanya yang diuji adalah ekonomi kita, bukan hanya politik kita, bukan hanya negara kita, tapi yang teruji juga akidah kita. Siapa di antara kita yang percaya takdir? Siapa yang bisa menerima dengan tulus hati dan dia yakini ujian ini apapun penyebabnya, kita harus percaya ini dari Allah. Kita harus terima dengan ikhlas. Tapi tidak boleh hanya terima dengan ikhlas, tapi kita harus juga berjuang untuk menghadapi ujian. Sebagaimana Allah turunkan bala, turunkan ujian sebab dosa dan perilaku manusia, Allah juga menjanjikan akan terangkat ujian ini, terangkat bala ini dengan kita selalu bertaubat. Dan termasuk doa salah satu senjata bagi kita untuk mengangkat bala yang kita hadapi. Mereka yang selalu bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah.
akan Allah bersalawat kepada mereka. Allah akan turunkan rahmat dan akan Allah memberikan petunjuk. Salah satu petunjuk adalah acara ini. Menurut saya acara ini dengan kehadiran pemuda-pemuda, pengusaha, kemudian ada hadir Mas Sandi dan yang lain-lain semua, beserta yang hadir yang berkesempatan, menurut saya mendapatkan wa ulaika humul muhtadun, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Bagaimana kita menghilangkan rasa takut, bagaimana kita menghadapi kelaparan dari krisis ini, bagaimana menghadapi kekurangan harta dan lain sebagainya. Petunjuk yang kita dapat dari pertemuan ini yang kita harus gunakan dan kita manfaatkan. Dan saya bisa mengambil kesimpulan dari gerakan Bank Infak ini yang menurut saya harus kita semua terlibat dalam perjuangan ini, bahkan cita-cita kalau bisa menjadi di seluruh cabangnya di seluruh tanah air ini, menurut saya bisa menjadi syiar firman Allah Subhanahu wa taala. Bank Infak di bawah syiar firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah ayat 245, man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Bisa anda buka Al-Quran dan belajar artinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan siapa yang berkenan memberikan pinjamannya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada timbalan balik di belakang pinjaman ini atau yang kita harapkan dari hanya betul-betul kita hanya ingin membantu ekonomi umat, mengangkat ekonomi umat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul serius untuk mencari nafkah, serius bekerja, karena Bank Infak bercita-cita tidak mau rakyat kita menjadi rakyat yang malas atau rakyat kita menjadi rakyat yang bodoh. Harus kita semua menjadi sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if. Mu'min yang kuat lebih disayangi dan dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Sebagaimana mu'min yang kuat, kuat iman, kuat akidah, kuat akhlak, kuat kesihatannya, bahkan kuat hartanya dan usahanya, ikhtiarnya, tawakalnya, berjuangannya. Di antaranya adalah lahirnya Bank Infak ini dari umat dan untuk umat. Makanya saya bangga sekali dari pertemuan ini ketika saya mendengar mukaddimah dari yang sudah sampaikan. Saya bangga sekali, masih alhamdulillah sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, wal khairu fi ummati. Sebenarnya tadi disampaikan di mukaddimah 2020 dan musibah COVID-19 bukan akhir hayat, bukan akhir dunia. Saya sering kemarin mendengar berita, katanya sudah hari kiamat dekat, sudah ini ada masalah, kita sudah di akhir zaman, tidak ada kaitan. Jangan berlebihan membahas akhir zaman. Akhir zaman masih panjang. Proses tanda dan ciri-ciri hari kiamat masih turutannya panjang. Urutannya masih juga panjang. Di antara satu dan berikutnya juga masih lama dan panjang. Jangan membuat kita selalu memfikirkan akhir zaman, membuat kita sudah ketakutan dan tidak memperjuangkan umat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, walaupun hari kiamat terjadi dan di depan matamu sudah terbangkit hari kiamat, kata Rasulullah SAW, masih di tanganmu ada tanaman yang perlu ditanamkan di atas bumi, kata Rasulullah SAW, segera tanamkan tanaman itu supaya bisa membawa kehidupan. Ini yang kita mau. Dari proses ini memberikan impian, memberikan harapan, optimis untuk dunia, untuk umat Islam agar tidak boleh putus asa. Terus kita memperjuangkan apapun yang kita hadapi. Harus kita tunjukkan kita masih mukmin yang kuat. Ya Allah, ini ujian darimu dan insya Allah kami kuat menghadapinya. Kuat ikhlas menghadapi ujian, kuat sabar dan juga kuat mencari solusi dan yang terbaik untuk bagaimana bisa berduli kepada umat, membangun umat, bukan hanya untuk membangun diri sendiri. Dan di situ menurut saya jihad fi sabilillah. Di sini jihad kita. Berusaha, pemuda-pemuda berbisnis, kemudian teman-teman semua, siapapun, apapun yang kita mampu, bersama saya yakin
sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita bersama, berjamaah, saya yakin akan terwujud semua cita-cita kita. Kekuatan, kalau kita buka sejarah, apa yang mengakibatkan jatuhnya khilafah Utsmani, khilafah Abbasi, khilafah Amawi, walaupun umat Islam begitu kuat, karena berpecahan di tengah kita. Justru musuh sebalik itu, mereka bersatu. Bukan dari jumlah yang besar, justru jumlah mereka tidak banyak. Tapi dalam jumlah yang sedikit mereka bersatu, bisa menghasilkan menjatuhkan pimpinan-pimpinan Islam. Makanya kita sekarang, sebagai umat Islam, ayo kita bersatu. Kita rangkul semua masyarakat Indonesia. Yang Muslim, yang non-Muslim, apapun dia, bermazhab, apapun budayanya, dari manapun asal usulnya, selama dia masih orang Indonesia, kita menunjukkan keberdunia dan kebersamaan. Kita rangkul mereka. Kita bawa ke jalan yang benar. Wa ulaika humul muhtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya petunjuk agama, dan juga insya-Allah petunjuk ekonomi yang terbaik untuk masyarakat kita. Karena saya yakin semakin baik ekonomi masyarakat kita, mudah-mudahan wasilahnya bank infak, insya-Allah akan menantarkan kekayaan untuk negeri kita. Terakhir, kalimat yang saya ingin sampaikan, apa yang kita hadapi, apalagi sekarang sebentar lagi masuk Ramadan, memang kita akan berkurang aktivitas kita, tidak bisa tarawih. Kalau saya beribadi, salat di rumah, bahkan semenjak COVID-19 saya tidak melaksanakan Jumatan, bukan karena diri saya sendiri, tapi saya tahu dan tanggungjawab untuk istri saya dan anak-anak saya di rumah. Saya tidak mau keluar sehat, tapi membawa penyakit dan juga menolong kepada keluarga saya sendiri. Makanya kita bukan hanya mengikuti solusi dan aturan pemerintah, dan ini memang solusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stay home. Ini sebenarnya jalan keluar dari segala penyakit yang kita hadapi, apalagi wabah ini. Solusinya memang diam di rumah. Dan ini solusinya bukan solusi negara, bukan solusi medis, tapi solusinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tetap bersemangat menyambut Ramadan dengan iman yang tinggi, dengan terus beribadah, walaupun aktivitas ibadahnya di rumah. Bisa anda salat tarawih di rumah, baca Al-Quran di rumah, buka puasa di rumah, sahur di rumah, tahajud di rumah, witir di rumah. Dan kita berharap melalui munajat kita bersama di rumah masing-masing, kita angkat doa Nabi Yunus, sebagaimana dia didiamkan di dalam perutnya ikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan dari surah As-Saffat ayat 139 sampai ayat 145, kalau Nabi Yunus yang sudah diuji oleh Allah dan dimakan oleh ikan dan didiamkan dalam perutnya ikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan doa Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus, bisa jadi Nabi Yunus akan didiamkan di dalam perutnya ikan itu sampai hari kiamat. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita dalam wabah dan ujian ini. 1 tahun lagi, 1 bulan, bisa jadi insya-Allah habis Ramadan selesai semuanya, kita tidak tahu. Makanya kuncinya jangan seperti bagaimana Allah gambarkan, kalau bukan doa Nabi Yunus, bisa Nabi Yunus didiamkan di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Apakah kita mau diam atau kita mau menghadapi ujian ini sampai mati atau sampai hari kiamat? Saya yakin tidak mau. Solusinya apa? Bermunajat dengan doa Nabi Yunus. Diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini menjadi wirid kita setiap hari. Kalau bisa juga dekatlah sama Al-Quran. Setiap hari baca sampai kita khatam. Di saat kita khatam, kita bermunajat. Karena doa di saat khatam Al-Quran, doa makbul. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, agar mudah-mudahan Allah angkat bala dan musibah yang kita hadapi dari negeri kita maupun dari seluruh dunia. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga tetap kita istiqamah, optimis, dan insya-Allah mudah-mudahan melalui masukan-masukan dari teman-teman yang hadir,
Mas Sandi dan lain-lainnya, mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik, bisa membuka wawasan untuk bisa mendapatkan ekonomi dan kita terhindar dari krisis akidah, krisis akhlak, krisis ekonomi, dari krisis segalanya. Mudah-mudahan ujian yang kita hadapi ini mengangkat derajat kita, mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan jalan keluar menuju kepada cahaya kemakmuran baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.